Ya, oke, baik, kita mulai ya pertemuan minggu keempat kita. Hari ini kita akan mempelajari mengenai business understanding dengan data understanding pada Chris DM ya, pada salah satu metodologi yang digunakan dalam data science ya. Jadi metodologi data science itu bukan cuma CRISP-DM ya, tapi ada beberapa ya, bahkan lebih dari 4 yang saya jelaskan di sini. Jadi kalau di sini ada metode yang namanya knowledge discovery in database ya. Jadi sebenarnya prosesnya semua itu mirip-mirip saja ya, tapi kalau kalian lihat tampilannya lebih dalam itu eh, punya satu benang merah ya. Jadi secara prinsip dasarnya itu semua mirip saja dengan CRISP-DM ya. Cuma dalam sertifikasi kompetensi untuk penguasaan data science itu yang digunakan adalah metodologi CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tadi kita sudah lihat ya, singkatan dari CRISP-DM itu adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining ya. Jadi ini adalah metodologi yang dirancang untuk bekerja di berbagai industri ya. Jadi karena data science ini banyak digunakan juga di industri untuk mendukung proses pengambilan keputusan ya. Jadi ini adalah metodologi yang paling banyak digunakan saat ini ya, karena pendekatannya lebih terstruktur dalam merencanakan dan juga melaksanakan proyek data mining atau proyek data science. Jadi CRISP-DM ini dikembangkan mulai tahun 1996 ya oleh konsorsium perusahaan atau kumpulan komunitas perusahaan-perusahaan ya, dan resmi dipublikasi di tahun 1999. Jadi ini adalah kerangka kerja yang cukup bagus, cukup handal ya dalam membangun suatu model sampai dengan mendeploy atau mengirimkan kepada pengguna ya. Jadi saya kira minggu lalu juga sudah saya jelaskan ada beberapa fase dalam CRISP-DM itu. Jadi fase yang pertama itu adalah business understanding ya. Jadi di sini setiap kita ingin melakukan pengolahan data ya, kita harus fokus pertama pada tujuan bisnisnya ya. Untuk apa itu data itu kita kelola ya. Kita menilai situasinya, bagaimana tujuan dari penambangan atau data science itu ya. Jadi kalau misalnya contohnya ya, kalau suatu perusahaan atau misalnya e-commerce ya, e-commerce dia ingin mengetahui tujuan bisnisnya ya, dia ingin mengetahui produk-produk apa saja yang lagi hit, dia ingin mengetahui pelanggan kategori apa saja yang paling banyak mengakses website itu dan juga melakukan transaksi ya. Tujuan bisnisnya ya sudah pasti yang kan meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan pengguna dari website atau e-commerce tersebut ya. Nah, itu tujuan bisnisnya. Kemudian yang kedua itu ada data preparation, itu data understanding ya. Pertama kita harus memahami dulu data itu. Kita mulai dengan mengumpulkan data, menjelaskan tentang data itu ya, mengeksplorasi lebih detail tentang keberadaan data itu dan memverifikasi kebenaran dari memverifikasi dan memvalidasi kebenaran dari data-data tersebut. Nah, di bagian ketiga itu ada namanya data preparation. Nah, ini yang paling banyak aspek teknisnya yang akan kita bahas ya. Jadi mulai dari kita memilih datanya, memilih berapa jumlah data yang kita pakai, berapa kolom atau berapa fitur yang akan kita gunakan. Kemudian kita lakukan pembersihan ya, seperti yang kita bahas kemarin.
kemudian kita mengkonstruksi ya, membangun, mengintegrasikan jika ada lebih dari beberapa dataset atau beberapa database atau beberapa tabel ya, kita harus integrasikan, kemudian memastikan menggunakan format yang sama sebelum kita masuk ke tahap modeling atau pemodelan. Nah, modeling di sini kita menggunakan algoritma ya, baik itu algoritma machine learning maupun algoritma deep learning ya. Nah, ini kita memilih teknik pemodelan ya. Tapi di dalam sini juga kita harus memastikan apakah tasnya itu atau tugasnya itu merupakan klasifikasi atau klasterisasi atau asosiasi ya, atau regresi. Itu harus kita perhatikan dulu sebelum kita menentukan algoritma machine learning seperti apa yang akan kita gunakan ya. Jadi minggu lalu juga sudah ada sedikit penjelasan tentang itu. Nah, setelah kita lakukan pemodelan ya, selanjutnya itu kita lakukan evaluasi terhadap model ya. Kita mengevaluasi hasil, mengevaluasi akurasi dari model tersebut ya. Jadi ada beberapa proses evaluasi ya, ada juga teknik yang namanya mean square error ya, MSE, ada ya penilaian akurasi, precision, recall dan sebagainya. Nanti ini satu persatu kita akan bahas ya. Dan yang terakhir dari CRISP-DM ini adalah deployment ya, penyebaran atau memindahkan dia dari kondisi development ke kondisi operasional ya. Jadi ini adalah deployment. Jadi misalnya kita mau dia menjadi aplikasi berbasis web bisa, kita mau dia menjadi aplikasi berbasis mobile bisa, atau aplikasi-aplikasi yang berbasis desktop ya. Ya tinggal kita arahkan kita mau bawa kemana model yang kita bangun ya. Nah, di pertemuan ini kita fokus pada dua bagian dari CRISP-DM ya. Jadi yang pertama adalah business understanding-nya, dan yang kedua adalah data understanding ya. Jadi dua fase ini adalah landasannya ya untuk semua pekerjaan data science ya, atau data mining. Jadi kita menetapkan arah dan juga ruang lingkup yang jelas ya untuk proses penambangan data atau data science. Kriteria keberhasilan ini kita akan tentukan atau kita anggap berhasil itu kalau dari sisi bisnis itu memang tercapai, dan juga dari sisi teknis itu model yang kita bangun itu sesuai dengan harapan kita. Nah, kita mulai dari business understanding dulu ya. Jadi kenapa fokus ke bisnis ya? Ya, rata-rata tujuan dari data science itu ya memang untuk kebutuhan bisnis. Kita mau memahami tujuan dari proyek atau tujuan dari institusi kita ya. Harus semua dilihat dari perspektif bisnis ya. Dan bisnis jangan cuma dipikirkan seperti seolah-olah bisnis itu selalu hasilnya keuntungannya uang ya. Institusi pendidikan pun itu adalah bisnis, yang non-profit pun juga itu adalah bisnis ya. Jadi kalau kita bicara bisnis jangan berpikir seperti toko atau seperti hal-hal yang harus menjual produk dan sebagainya ya. Itu tidak selalu seperti itu ya. Oke, kemudian di sini dari pengetahuan bisnis ini nanti kita transformasi ya menjadi suatu persoalan ya. Persoalan apa? Persoalan data ya. Jadi bagaimana data yang kita miliki itu kemudian membuat kita bisa melihat bahwa ada wawasan bisnis di dalam data itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa merancang solusi apa atau pendekatan apa atau model seperti apa yang akan kita buat ya. Kemudian kesalahan strategis ini memastikan bahwa semua pekerjaan data science kita itu selaras dengan tujuan organisasi yang lebih luas ya, dan pasti memberi nilai bisnis yang
berarti ya, dan juga menguntungkan lah pasti bagi institusi tersebut. Nah, dalam pemahaman bisnis, jadi business understanding itu kalau kita Indonesia kan ya namanya pemahaman bisnis ya. Jadi tujuan utama dari pemahaman bisnis ini kita harus tahu atau kita harus bisa mengidentifikasi tujuan bisnis utamanya apa ya, dan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang bisnis itu ya. Sebentar kita lihat contohnya. Kemudian di sini juga dalam business understanding juga kita harus menilai situasi, mengevaluasi sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ya. Kemudian kita nilai kendala-kendalanya, asumsi-asumsi yang saat ini lagi beredar. Kemudian kita tentukan tujuan dari data science kita, mendefinisikan tujuan teknis dan juga kriteria keberhasilan dari suatu pemodelan ya. Kita hasilkan kemudian rencana proyek, kita bikin timeline yang detail dengan tugas-tugas dengan hasil yang spesifik. Nah, contoh praktisnya ya, jadi untuk menentukan tujuan bisnis misalnya, contoh tujuan bisnis yang jelas bisa membantu tim data science merancang solusi yang selesai. Misalnya, perusahaan retail itu ingin meningkatkan penjualan musiman 20%, atau rumah sakit ingin menurunkan tingkat readmisi atau tingkat kunjungan pasien yang berulang ya. Nah, tujuan bisnis ini akan menjadi fondasi dari proyek itu. Jadi kita untuk seperti meningkatkan penjualan musiman itu perlu kita tekankan nilai fixnya ya. Jadi nilai keuntungannya. Jadi harus misalnya meningkat 20%, meningkat 30%. Itu ada target. Jadi di situ sudah ada target di situ yang harus kita penuhi ya. Nah, sebuah contoh praktis untuk menilai situasi. Jadi perusahaan retail mungkin memiliki data penjualan historis yang lengkap ya. Jadi data dari mulai berdirinya perusahaan sampai saat ini ya. Nah, tapi dia tidak terbatas dalam data demografis pelanggan. Nah, ini bisa menjadi kendala dalam melakukan analisis profil pelanggan ya. Atau rumah sakit mungkin memiliki kendala anggaran untuk mengumpulkan data tambahan dari pasien. Jadi ini kita nilai semua, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memperoleh data yang kita inginkan. Data yang kita inginkan dari kondisi data yang tersedia atau yang bisa kita sediakan. Karena bisa jadi ada data-data yang kita inginkan itu tidak tersedia ya. Nah, terus apa? Menentukan tujuan dari data science kita ya. Jadi perusahaan retail mungkin ingin menggunakan analisis data ya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan ya dalam berbelanja. Tujuan teknisnya bisa berupa meningkatkan penjualan produk tertentu atau mempersonalisasi rekomendasi produk. Ya, kriteria keberhasilan bisa berupa peningkatan penjualan, tingkat retensi pelanggan yang lebih tinggi ya, atau pelanggan tetap bertahan sebagai pelanggan, atau kepuasan pelanggan yang lebih baik. Jadi itu tujuan-tujuannya kita. Dan untuk rencana proyeknya itu kita bikin ya tugas-tugasnya, kita detailkan tugas-tugasnya, mulai dari mengumpulkan data penjualan historis, kita analisis profil pelanggan, kita merancang model prediksi tingkat churn ya. Churn ini apa ya itu? Tingkat loyalitas pelanggan ya. Kemudian setiap tugas dapat dilengkapi dengan hasil yang terukur, seperti kita bisa buat dataset penjualan, identifikasi segmen pelanggan, sampai dengan bagaimana menghasilkan model yang bisa memprediksi dengan akurasi yang baik ya. Nah, seperti itu contoh praktis dalam business understanding ya. Nah, kenapa business understanding ini penting? Ya, intinya sih pertama ya nilai bisnis. Jadi ya bagaimana bisnis itu kita bisa kembangkan, bagaimana bisnis itu bisa mempertahankan pelanggannya, bagaimana bisnis itu bisa meningkatkan kualitas produknya ya. Nah, ini nilai bisnis yang menghasilkan hasil yang bermakna ya, dan juga nanti bisa mengatasi kebutuhan bisnis yang sebenarnya ya. Kemudian relevansi proyek. Jadi kita pastikan pekerjaan teknis itu tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah yang penting ya. Kemudian menciptakan dasar yang kuat untuk semua fase proses proyek selanjutnya ya. Jadi
pemahaman bisnis ini adalah fondasinya ya, fondasi proyek untuk data mining atau data science ya. Jadi kalau konteks bisnisnya tidak tepat itu bahaya ya. Dan kita harus melakukan konteks bisnis yang tepat supaya kita bisa melakukan analisis yang baik ya, baik itu secara teknis ya maupun juga secara non teknis ya. Fase ini sebenarnya mencegah jebakan umum ya dalam memecahkan masalah yang salah dengan sempurna juga, sambil kita memastikan bahwa upaya yang dilakukan itu selaras ya dengan kebutuhan bisnis. Nah, itu tadi sudah kita pahami mengenai business understanding ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian kedua. Bagian kedua ini namanya data understanding ya. Atau kalau kita Indonesiakan namanya pemahaman data ya. Jadi kita mulai dari definisi dari pemahaman data. Jadi pemahaman data itu melibatkan kumpulan data awal ya. Kemudian melakukan kegiatan untuk kita menjadi akrab dengan data itu. Dari akrab itu kita identifikasi masalah kualitas dan menemukan wawasan. Ya, jadi kita di sini sudah harus menemukan wawasan apa ini yang ada dari data ini ya. Terus lakukan apa? Eksplorasi atau analisis eksplorasi. Jadi ini mencakup kita mengeksplor data awal untuk memahami strukturnya, memahami isinya, dan hubungan antar field misalnya atau antar fitur ya, sebelum pemodelan formal itu dimulai. Kemudian nanti kita masuk juga pada penilaian kualitas data ya. Komponen penting ini melibatkan mengevaluasi apakah data yang tersedia itu bisa mendukung tujuan proyek dan mengidentifikasi masalah-masalah kualitas apapun yang harus ditangani oleh proyek tersebut ya. Nah, apa yang kita lakukan di bagian pemahaman data atau data understanding ini ya? Jadi yang pertama ya kumpulkan data awal, dapatkan dari sumber-sumber yang tersedia ya. Jadi kalau sumber tersedia ya kita bisa pakai, kalau sumbernya tidak tersedia ya tidak bisa kita gunakan. Kemudian deskripsikan data, periksa semua sifat-sifat permukaan dan struktur dari data ya. Kemudian lakukan penjelajahan data atau explore data dengan melakukan analisis distribusi ya dan hubungannya seperti apa. Kemudian verifikasi kualitas dari data ya, apakah memang data itu layak untuk digunakan atau terlalu banyak masalah dengan data itu ya. Jadi kita menilai kelengkapannya, akurasinya, konsistensi ya dari data itu ya. Nah, itu terkait dengan pemahaman data. Jadi kita coba membreakdown, kumpulkan data awal ya. Nah, kita kumpulkan data melalui identifikasi sumber data ya. Minggu lalu kita sudah bahas di awal bahwa untuk melakukan pengumpulan data itu banyak caranya ya. Ada yang memang harus kita survei ya untuk pengambilan data mentah. Ada juga yang sudah tersedia secara publik ya, seperti Kaggle, UCI ya. Kemudian BPS ya, kemudian sekarang ada juga SatuNet. Banyak lah sebenarnya ya dataset yang sudah terpublikasi atau bisa kita pakai untuk latihan. Nah, selain itu ada juga API yang bisa kita tarik ya dari suatu web ya yang menyediakan API ya. Bisa juga dari database perusahaan ya. Bisa dari database perusahaan kita minta datanya ya kalau kita memperoleh izin pastinya. Ya. Nah, kemudian tentukan metode akses yang tepat untuk mengakses setiap sumber data, menangani persyaratan autentikasi ya, batasan API-nya kalau memang kita gunakan API, dan juga izin atau persetujuan. Jadi kalau API itu ya seperti yang saya bilang misalnya kayak tiket.com itu kan menggunakan API dari maskapai penerbangan. Nah, itu pastikan kerjasama itu sudah deal ya supaya kita bisa mengakses API-nya. Karena kalau tidak dan juga ada batasan-batasannya, tidak semua data-data
maskapai itu harus digunakan. Kita pilih saja fitur-fitur apa yang digunakan, misalnya harga tiket pesawat. Jadi setiap ada perubahan dari maskapai itu, ya otomatis perubahan itu juga terjadi dengan website kita, misalnya kayak tiket.com itu. Ya. Jadi di sini kita bangun kerjasama ya, supaya kita tetap bisa mengakses API dari perusahaan penerbangan tersebut ya, itu contohnya. Kemudian pindahkan data dalam lingkungan kerja di mana eksplorasi dan analisis akan terjadi ya. Kita tetapkan struktur dan format data yang sesuai ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengakses data-data semua, kemudian kita coba analisis data-data itu format yang sesuai ya. Jadi apalagi kalau formatnya berbeda-beda dari sumber data yang berbeda-beda, itu harus kita pastikan kita normalisasi dulu ke dalam satu format, apakah CSV atau XLS dan sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa juga dokumentasikan asal-usul data ya. Jadi catat tanggal, catat asal data itu dari mana sumbernya, kapan dia mulai diekstraksi ya. Kemudian kapan dilakukan transformasi untuk seluruh data yang dikumpulkan, supaya kita memastikan bahwa itu dieksplor dan direproduksi selama proyek ya memang ya. Jadi memastikan bahwa data-data itu merupakan data-data yang valid. Nah, tugas kedua ya dalam data understanding ini adalah bagaimana kita mendeskripsikan data ya. Seperti misalnya dari sisi propertinya, bagaimana kita mendeskripsikan volume ya, ukuran dan ruang lingkup dataset. Seberapa besar data yang kita mau pakai ya, ukuran tabelnya berapa, catatannya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa ya. Nah, itu ukuran dan ruang lingkup datasetnya. Itu terkait dengan volume ya. Kemudian yang terkait dengan format data atau jenis dan struktur data, jadi jenis bidang pengkodean ya, skemanya dan sebagainya. Kemudian apakah dia menggunakan ukuran statistik dasar ya, misalnya untuk missing value dan lain-lain, kita bisa menggunakan nilai minimum atau maksimum atau rata-rata ya, atau menggunakan standar deviasi untuk data-data yang terdistribusi ya. Kemudian kita lakukan identifikasi apa saja bidang atau kolom-kolom ya. Kalau kita lihat tabel, kolom itu sama dengan fiturnya ya, bidang kunci dan hubungan antara kunci utama dan kunci asing, dan juga hubungan antar entitas-entitas yang ada dalam dataset kita. Jadi tugas ini fokus pada bagaimana kita memeriksa properti ya, properti kasar atau properti permukaan. Jadi kita belum sedalam nanti kita menggunakan data understanding. Kalau data understanding itu sudah sangat dalam ya. Dari permukaan dari data yang diperoleh tanpa analisis mendalam. Jadi tujuan di sini adalah kita bikin katalog komprehensif tentang data yang tersedia ya, dan juga karakteristik dasar dari data tersebut. Nah, apa saja sih tugas-tugas berikutnya untuk mengeksplor ya data ya. Tugas berikut dari data understanding itu adalah eksplorasi data. Di sini kita bisa menggunakan alat bantu ya. Kita gunakan visualisasi, berbagai metode visualisasi untuk memahami distribusi dan hubungan antar data ya. Jadi kita bisa pakai histogram ya untuk analisis distribusinya. Kita bisa menggunakan scatter plot ya untuk mengidentifikasi hubungan. Kita bisa menggunakan box plot intinya untuk mendeteksi outlier. Kita bisa gunakan matriks korelasi ya untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel ya. Kemudian kita lakukan apa lagi di eksplorasi data? Lakukan analisis statistik. Kita menerapkan teknik statistik untuk mengukur karakteristik data ya. Misalnya kita menggunakan statistik deskriptif ya untuk misalnya mengisi variabel missing value ya. Variabel-variabel yang missing value kita bisa gunakan rata-rata, median, modus ya. Kemudian kita bisa lakukan analisis korelasi antar variabel untuk mengetahui kekuatan atau hubungan antar variabel, seberapa kuat hubungan tersebut.
Kemudian kita bisa melakukan pengujian hipotesis ya untuk perbedaan yang signifikan, dan melakukan analisis time series ya, deret waktu untuk pola-pola yang sifatnya temporal ya, kayak video, audio ya, kayak teks juga itu bisa menggunakan pola-pola temporal. Nah, kemudian kita di sini mencoba mengidentifikasi pola-pola apa yang bermakna atau wawasan apa, insight apa ya di awal yang kita temukan ya. Dengan cara apa kita melakukan analisis segmentasi untuk kelompok-kelompok yang berbeda ya. Kalau kita lihat dari datanya itu seperti terkelompok-kelompok ya, kita mungkin akan melakukan klasterisasi. Setelah klasterisasi nanti kita mengidentifikasi klaster-klaster tersebut ya. Nah, kita juga bisa melakukan deteksi tren lintas periode waktu ya, yang ini termasuk time series ya. Kemudian membentuk hipotesis awal ya, perkiraan awal ya. Sekira-kira data apa yang harus kita modelkan sehingga ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian mendeteksi adanya keanehan atau anomali untuk observasi yang tidak biasanya ya. Nah, itu tugas ketiga. Sekarang tugas keempat, verifikasi kualitas data. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Data yang buruk itu akan menghasilkan bias ya. Akan menghasilkan informasi yang buruk ya. Data yang baik yang akan menghasilkan informasi yang baik. Ya, bahkan kadang-kadang data baik pun bisa saja tidak menghasilkan data yang baik, wawasan yang baik karena salah pengelolaan ya. Sehingga sangat penting untuk melakukan verifikasi kualitas data. Yang pertama, dalam verifikasi kualitas data kita pastikan lengkap tidak ini datanya ya. Banyak enggak missing value-nya, identifikasi bidang 0 atau kosong. Kita deteksi catatan-catatan yang tidak lengkap ya. Tentukan apakah data yang hilang itu sifatnya acak atau bahkan mungkin sistematis kehilangannya ya. Itu terkait kelengkapan. Kemudian verifikasi terkait akurasi ya, verifikasi kebenaran nilai data, periksa nilai di luar jangkauan ya, atau outlier ya. Identifikasi kombinasi yang mungkin, yang tidak mungkin ya. Bandingkan dengan data referensi kalau kita punya data referensi ya. Nah, itu terkait akurasi. Nah, verifikasi terkait konsistensi ya, pastikan semua data kita itu logis dan koheren ya. Cari semua nilai-nilai yang saling bertentangan, periksa catatan duplikat ya. Kemudian verifikasi format dan unit yang konsisten ya. Dan terakhir untuk verifikasi ketepatan waktu, evaluasi kebaruan ya. Jadi jangan sampai data kita itu sudah usang, sudah tidak bisa digunakan sebagai data yang up to date ya. Kemudian identifikasi semua informasi-informasi yang sudah usang, sehingga yang usang itu tidak perlu lagi kita gunakan ya. Kemudian kita harus menilai frekuensi dari pembaharuan itu, berapa sering data-data itu diperbaharui. Nah, kenapa pemahaman data atau data understanding ini penting ya? Karena itu tadi kita mau mengekstraksi ya. Kalau kita bilang ekstraksi itu kayak kita memeras jeruk, kemudian ekstraksi jeruk itu yang kita dapatkan ya. Cairan jeruk itu yang kita dapatkan. Jadi seperti begini juga data itu ya. Kita mengekstrak wawasan yang awalnya kita tidak tahu bahwa di dalam data itu ada ternyata wawasan lain, insight lain ya, yang bisa bermakna dan juga nanti akan mendorong proses pengambilan keputusan. Nah, itu pentingnya data. Kemudian kualitas model ya. Nah, ini kerjaan dari data scientist yang bisa membangun model yang handal ya. Jadi kalau data science-nya juga tidak bagus, itu dia tidak bisa bangun model yang handal ya. Dia bisa saja bangun model tapi belum tentu handal ya. Dengan kalau misalnya dia prediksi yang dilakukan itu cukup akurat dan bisa diandalkan. Nah, kemudian pemahaman data juga sangat penting bagi kelayakan proyek. Dia akan menentukan apakah data yang tersedia ini dapat mendukung tujuan organisasi ya. Jadi pemahaman data atau data understanding itu secara menyeluruh mencegah kesalahan yang mahal ya.
pada proses proyek selanjutnya ya, dengan mengidentifikasi keterbatasan data ya, keterbatasan data secara dini dari awal ya. Nah, tim ini bisa menyesuaikan harapan atau keinginan dari stakeholder misalnya, dan memperoleh sumber data tambahan. Jadi fase ini juga membantu ilmuwan atau data scientist untuk mengenal konteks domain ya. Konteks domain itu misalnya domain commerce ya, perdagangan elektronik, domain kesehatan ya. Nah, ini memungkinkan mereka mendeteksi pola dan anomali yang bermakna yang mungkin terlewatkan ya. Nah, ini yang diharapkan dari pentingnya pemahaman data. Nah, ya, jadi di sini ada beberapa tools ya. Saya tidak tahu apa nanti kita pakai atau tidak. Yang jelas ada aplikasi seperti Informatika Data Quality ya. Dan ada dari IBM Infosphere. Ini menyediakan kemampuan bagaimana memprofil data secara otomatis ya. Dia menganalisa struktur data, konten dan kualitas ini ya. Jadi ini tools-tools awal untuk melakukan klasifikasi pemisahan ya. Jadi alat ini bisa dengan cepat mengidentifikasi pola. Jadi alat ini identifikasi pola wawasan sejak awal ya. Jadi dia ada di tahap awal sebelum kita mengambil keputusan, sebelum kita membangun model ya. Alat ini bisa dengan cepat mengidentifikasi pola, anomali dan juga pelanggaran aturan dari seluruh dataset yang besar. Jadi ini penting dalam proses pengumpulan sampai dengan pembersihan data ya, data preparation. Nah, kemudian tools lain untuk pakai statistik itu kita bisa pakai Python ya, Panda, pakai juga aplikasi statistik ya. Ini untuk apa? Untuk melakukan analisis statistik mendalam terhadap data itu. Jadi tools-tools kayak Python ini akan menawarkan kemampuan yang lebih komprehensif untuk melakukan statistik deskriptif ya, untuk melakukan pengujian hipotesis dan juga untuk melakukan analisis lanjutan ya. Nah, kemudian supaya data itu bisa kita visual atau bisa kita lihat dengan lebih nyaman ya, kita harus menggunakan platform-platform visualisasi ya, kayak Tableau, Power BI ya, Killing. Ini semua menyediakan kemampuan visualisasi yang kuat ya, untuk mengeksplorasi data ini secara grafis. Jadi semua platform yang disebutkan di atas ini dapat mengungkapkan pola, tren dan juga outlier yang mungkin sulit dideteksi dalam format data tabuler yang biasanya kita pakai. Nah, ada beberapa tantangan dalam pemahaman bisnis ya. Jadi para stakeholder atau pemangku kepentingan itu sering kesulitan untuk mengartikulasikan tujuan bisnis yang jelas dan spesifik. Jadi mereka mungkin memberikan arahan yang samar-samar seperti meningkatkan kepuasan pelanggan tanpa mendefinisikan apa arti itu. Bagaimana hal itu akan diukur. Jadi dia mau oke, nanti tingkatkan saya kepuasan pelanggan. Terus kepuasan pelanggan itu parameternya apa saja yang dianggap sebagai kepuasan pelanggan. Terus data yang kita miliki apa ya. Nah, ini yang harus betul-betul dikaji dulu oleh si stakeholder ya, bukan cuma sekedar bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi dia tidak tahu bahwa parameter apa yang digunakan dalam peningkatan itu ya. Kemudian ketidakselarasan ya. Jadi unit bisnis yang berbeda mungkin punya prioritas yang saling bersaing atau tujuan yang saling bertentangan. Nah, tanpa keselarasan yang tepat, proyek penambangan data atau data science ini beresiko itu hanya memuaskan satu kelompok tapi mengecewakan kelompok yang lain ya. Jadi ini perlu dikomunikasikan dengan baik supaya ketidakselarasan ini tidak terjadi ya. Kemudian ada namanya ekspektasi yang tidak realistis. Jadi dari memperoleh wawasan kita bisa mengambil beberapa kebijakan ya. Nah, kadang-kadang para pemangku kepentingan utamanya pimpinan itu mengharapkan penambangan data atau data science ini bisa memberikan prediksi yang sempurna ya, atau memberikan wawasan ajaib yang istilahnya pasti menguntungkan gitu, walaupun di luar dari apa yang bisa dilakukan secara teknis ya. Dia seperti ya kita juga biasa melakukan ya, kita punya data lemah
dataset kita terpecah-pecah, ya, tapi harapan dari pimpinan tinggi supaya kita bisa meningkatkan produksi, supaya kita bisa meningkatkan keterkaitan dengan pelanggan, ya. Padahal data-data kita berantakan. Nah, itu tidak realistis, ya. Jadi sama juga ya di UIN juga biasanya kalau kita mau akreditasi itu banyak sekali data-data yang tidak lengkap, yang intinya harus dibuat, ya. Kemudian kita berharap untuk dapat akreditasi A, akreditasi unggul, padahal data kita sendiri banyak yang berantakan. Nah, itu menjadi ekspektasi yang tidak realistis, kecuali kalau memang seluruh data-data itu bisa kita sediakan dengan baik dan tersedia sesuai dengan prosesnya, ya. Nah, kemudian fokusnya itu di jangka pendek, tekanan untuk mendapatkan hasil segera, dan itu bisa menyebabkan seorang data science terburu-buru, ya, memahami fase bisnis. Jadi fase bisnis ini tidak hanya dipahami oleh seorang data scientist, tapi bagaimana pemahaman bisnis ini turun dari pimpinan sehingga nanti dapat diterjemahkan oleh seorang data scientist untuk memperoleh informasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan, ya. Nah, kemudian dalam memahami data atau data understanding, tantangannya adalah kualitas data yang pertama, ya. Nilai yang hilang bisa menciptakan catatan yang tidak lengkap. Kalau ada missing value, ya pastikan missing value itu tidak berpengaruh, ya, atau hapus saja data yang mengandung missing value, atau ganti data yang missing value dengan nilai rata-rata, nilai maksimum atau nilai minimum tergantung kebutuhannya, ya. Kemudian format data yang tidak konsisten di seluruh sumber data, ini yang saya bilang harus dinormalisasi, disatukan, ya, menjadi satu dataset dengan format yang sama. Kemudian ada duplikasi catatan, ya, ini harus kita bersihkan semua, ya. Ini yang menyimpang dari proses analisis. Kemudian informasi yang tidak akurat atau usang, ya. Nah, ini juga tidak perlu, ya, kita masukkan kalau sudah informasi yang usang. Nah, kemudian tantangan kedua adalah masalah akses dan tata kelola. Jadi, ya, ada kemarin saya sudah cerita bagaimana misalnya sulitnya mengambil data dari bank, ya, karena itu membutuhkan banyak persetujuan, ya. Nah, itu prosesnya, itu mengaksesnya itu tidak gampang kan. Kadang-kadang kalau kita menjadikan ini skripsi misalnya, ya, tapi kita mengklaim bisa mengambil data ternyata tidak bisa, ujung-ujungnya ubah judul, ya, biasanya kalau kayak gitu. Kemudian peraturan privacy yang membatasi penggunaan data. Kemarin saya sudah sampaikan solusi, kalau minta data tidak usah data nasabahnya, ya. Data kolom-kolom lainnya saja selain data nama, data first name sama last name tidak usah dipakai. Karena yang kita butuhkan untuk modeling, kita tidak butuh data nasabah, ya, kita butuhkan pola yang terjadi, ya. Kemudian juga akses ke metadata dan dokumentasi yang tidak memadai. Kemudian ada masalah pembatasan keamanan yang juga menyulitkan akses, ya, ke sistem yang dimana datanya kita butuhkan. Nah, kemudian tantangan lainnya masalah keterbatasan teknik. Kalau volume data yang luar biasa besar dan melebihi kapasitas, ya, ini kita harus handle sebagai big data, ya. Jadi itu adalah terbatasan kalau kita punya sistem komputer itu tidak memadai, ya. Format data yang tidak kompatibel ini perlu dikonversi, ya. Jadi kalau dia tidak kompatibel, ya, kalau kita mau satukan, kita konversi dia menjadi satu format saja, ya. Kemudian integrasi dan real time. Nah, ini nanti yang paling sulit, ya, bagaimana mengintegrasikan seluruh data-data dari luar, ya, ke dalam satu dataset, ya. Kemudian sistem warisan dengan kemampuan ekspor terbatas. Jadi ada mekanisme turun-temurun yang memang harus diubah, tapi itu tidak gampang, ya, karena proses mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama itu tantangannya juga besar sekali. Nah, ini ada contoh, ya, best practice, ya, masalah pemahaman bisnis atau business understanding. Jadi apa yang dilakukan, ya? Jadi lakukan wawancara menyeluruh dengan seluruh stakeholder, ya, yang, ya, pasti beragam untuk menangkap
perspektif dan harapannya mereka yang pastinya berbeda-beda dan harus kita satukan, ya. Pastikan semua bisa sudah mewakili. Jadi misalnya kampus, pastikan semua dekannya sudah ada, unit-unit kerja yang terkait itu ada. Jadi sertakan perwakilan dari kepemimpinan eksekutif, ya, kepala departemen, ya, pengguna akhir, ya. Supaya apa? Mau memastikan pemahaman yang lengkap terhadap pemahaman bisnis kita sebelum data-data bisnis itu dikelola menjadi model, ya. Buat pernyataan tujuan bisnis formal yang ditinjau dan disetujui oleh semua pemangku kepentingan, ya. Jadi ini juga semua harus terdokumentasi dengan baik, ya. Jadi kita bagaimana jelas sekali mengartikulasikan atau menjelaskan tujuan dari proses pengelolaan data ini atau data science ini. Kita juga harus pastikan penjelasan hasilnya itu betul-betul seperti yang diharapkan oleh pemangku kepentingan, dan juga ada kriteria keberhasilan, ya, yang harus kita tetapkan, ya. Jadi seperti peningkatan 10%, peningkatan 20%, ya. Churn dari pelanggan, loyalitas pelanggan juga meningkat, ya, pertambahan jumlah pelanggan juga meningkat. Itu berapa persen, itu harus ada target-targetnya, ya. Nah, itu harus dilakukan, ya. Nah, tentukan key performance index, ya, KPI-nya, ya, spesifik terukur untuk menunjukkan nilai bisnis. Misalnya mengurangi tingkat pergantian pelanggan, ya, daripada sekedar meningkatkan retensi pelanggan. Jadi lebih baik kita letakkan nilai di situ, ya, 15% peningkatan pelanggan misalnya, atau 10% peningkatan pelanggan. Itu lebih baik daripada kita cuma bilang meningkatkan retensi pelanggan atau meningkatkan loyalitas pelanggan. Itu lebih bagus kita menyebutkan, ya, mengurangi tingkat pergantian pelanggan sebesar 15%. Jadi selama ini, ya, mungkin, ya, loyalitas pelanggan kita ragukan, ya, dan mungkin loyalitas itu banyak yang berpindah, ya, itu melebihi dari 20% misalnya, dan kita mau menekan sampai 15%, ya. Jadi harus metrik keberhasilan itu, parameternya itu harus ada. Kemudian lakukan manajemen kendala, ya, dokumentasikan semua secara eksplisit batasan kendala yang mungkin bisa berdampak pada proyek ini, ya, termasuk batas waktu, batas anggaran, dan juga kebijaksanaan dari organisasi. Nah, sedangkan untuk pemahaman data sendiri, ya, kita harus bikin kamus data yang komprehensif, ya. Kita dokumentasikan semua dataset, nih, termasuk metadatanya, ya, ke dalam bidang, jenis data, nilai valid, hubungan, konteks bisnis. Jadi tujuannya ini untuk menjadi referensi selama proyek dan membantu transfer pengetahuan, ya. Kemudian lakukan analisis eksplorasi yang sistematis, ya. Gunakan pendekatan terstruktur, eksplorasi data yang menguji distribusi univariat. Ya, univariat itu hubungan antar satu variabel, ya, dengan yang lain. Kemudian bivariat, ya, pola multivariat. Gunakan ukuran statistik, teknik visual, ya, untuk mendapatkan wawasan yang lengkap. Kemudian dokumentasikan temuan kualitas, ya. Jadi inventarisasi terperinci itu penting, ya. Kualitas data yang ditemukan itu penting, dampak potensial terhadap analisis dan pendekatan remediasi atau perulangan yang direkomendasikan, supaya kita bisa menciptakan transparansi dalam institusi itu dan juga menginformasikan persiapan datanya. Kemudian yang terakhir, dalam pemahaman data, best practice-nya memetakan secara eksplisit, ya, secara nampak elemen data yang tersedia ke pertanyaan dan tujuan bisnis tertentu. Tujuannya ini adalah mengidentifikasi lingkup, ya, dan juga kesenjangan, gap-nya juga, untuk membantu prioritas, ya, supaya persiapan data itu bisa maksimal. Nah, ini ada beberapa studi kasus, ya. Jadi perusahaan retail dan kesehatan yang kita pakai tadi sebagai contoh. Sebuah jaringan retail nasional, ya, e-commerce ini berusaha meningkatkan tingkat retensi pelanggan setelah mengamati peningkatan tingkat churn, pelanggan yang berhenti, ya. Jadi ini kalau kita unsubscribe suatu
e-commerce itu kita namanya melakukan churn ya, berhenti berlangganan. Terutama pelanggan yang sebelumnya setia. Yang kita khawatirkan itu pelanggan-pelanggan loyal yang jumlah transaksinya sudah banyak tiba-tiba menghilang. Nah, itu kan ada apa-apa. Jadi di sini kalau kita menetapkan tujuan bisnisnya apa? Mengurangi churn pelanggan sebesar 20% dalam 12 bulan. Ya, artinya apa? Oh, ini churnnya pasti dari data sekilas yang kita lihat itu churnnya bisa 40%, bisa 40% orang dalam 1 tahun yang menghilang pelanggannya. Jadi harus ditingkatkan atau dikurangi ya, supaya dalam 12 bulan ke depan itu tinggal 20% yang menghilang. Kemudian meningkatkan tingkat pembelian berulang sebesar 15%. Jadi orang yang beli produk itu mau mengulang lagi beli produk-produk kita. Ya. Dan itu tingkatnya 15%, mungkin sekarang cuma 10% ya, itu tingkat. Kemudian meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan sebesar 25%. Jadi mungkin di dalam data kita, data sini itu ada data diri ya, kayak data KTP ya. Kemudian misalnya kalau pelanggan umurnya 60 ke atas itu dikasih saja pelanggan menjadi pelanggan seumur hidup ya. Jadi tidak perlu lagi kita men-unsubscribe ya, mereka juga begitu ya. Karena kita mau memberikan kemudahan bagi lansia misalnya. Nah, tujuannya kita di sini mau mengidentifikasi indikator utama yang memprediksi churn pelanggan ya. Apa sih yang membuat pelanggan yang loyal kita itu tiba-tiba berubah pikiran ya, tidak ingin lagi menjadi pelanggan kita ya. Kemudian kita lakukan segmentasi. Siapa sih jenis generasi apa yang betul-betul loyal ya dengan ini. Kalau Gen Z itu tidak loyal ya, biasanya dia tidak loyal, dia hanya loyal kepada kualitas atau dia hanya loyal kepada produk-produk yang bagus ya. Tapi kalau mereka sudah kecewa itu mereka biasanya langsung cabut saja ya, keluar dari sebagai pelanggan dari suatu e-commerce ya. Kemudian kita juga mengembangkan strategi untuk mempertahankan pelanggan ya, retensi yang ditargetkan. Nah, itu contohnya ya, tujuan bisnis. Nah, untuk memahami data atau data understanding itu kita memiliki tim yang mengumpulkan dan menjelajahi berbagai sumber data untuk memahami pola dan perilaku pelanggan. Nah, ini sumber data kita batasi ya, misalnya 3-5 tahun ke depan. Ada enggak program loyalitas sama pelanggan-pelanggan lama ya, kita buatkan apakah bonus atau apa, atau potongan, diskon dan sebagainya. Kemudian interaksi layanan pelanggan ya, bagaimana disediakan layanan-layanan yang bisa mengatasi keluhan-keluhan dari pelanggan. Kemudian juga pastikan menggunakan situs web dan juga aplikasi di handphone ya, untuk bisa mengakses data. Nah, apa wawasan kunci dari pemahaman data ini? Jadi kita mau menurunkan frekuensi pembelian mendahului churn ya. Ya, jangan sampai loyalitas orang itu mengalami penurunan ya, tapi kita fokus dulu frekuensi pembelian ya untuk mendahului churn. Jadi masalah layanan yang tidak terselesaikan itu ternyata bisa meningkatkan churn sebesar 45%. Dan ini kita mau tingkat churn ini, loyalitas pelanggan ini harus ditekan sampai tinggal 20% ya. Nah, kemudian wawasan kunci pola belanja musiman itu bervariasi ya, menurut segmen pelanggan ya. Kita pelanggan itu juga sudah diklasifikasi menjadi misalnya Gen Alpha, Gen Z ya, Baby Boomer ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini studi kasus untuk penyediaan layanan kesehatan ya. Jadi jaringan layanan kesehatan regional menghadapi denda karena tingginya tingkat rawat ulang. Ada tingkat rawat ulang, artinya dia sudah ke rumah sakit dirawat tapi kembali lagi ya. Jadi terutama di antara pasien Medicare dan kondisi-kondisi yang kronis. Nah, ini kita harus mengurangi rawat ulang. Kenapa? Karena yang rawat ulang ini pembayarannya sudah tidak sama seperti pembayaran awal ya. Jadi keuntungan akan menipis, akan berkurang kalau rawat ulang ini sering sekali dilakukan ya.
Kemudian kita juga mau meningkatkan koordinasi perawatan ya pasca setelah mereka atau pasien itu dirawat. Kemudian bisa mau meningkatkan hasil perawatan pasien itu sambil bisa mengurangi biaya. Jadi tujuan data science di sini adalah mengembangkan model prediksi resiko rawat ulang, kemudian mengidentifikasi titik intervensi kunci dalam perjalanan pasien. Kemudian kita juga di sini mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk pasien yang beresiko tinggi ya. Nah, untuk pemahaman datanya sendiri, tim analisis akan mengintegrasikan data klinis dan juga data operasional supaya ada pandangan yang lebih lengkap ya tentang perjalanan dari perawatan pasien. Nah, catatan kesehatan kita batasi 5 tahun belakangan ya. Kemudian catatan masuk keluar rumah sakit, catatan pasien juga itu kita batasi 5 tahun. Kemudian kita memantau kepatuhan dari pasien itu terhadap obat-obatan. Kemudian ada dokumentasi untuk follow up dari pasca pasien itu mengalami dirawat ya di rumah sakit tersebut. Nah, di sini banyak komorbiditas ya. Ini komorbiditas ya penyakit-penyakit berat ya kayak diabetes, jantung ya, asam urat, kolesterol dan sebagainya. Jadi ini banyak yang paling banyak melakukan prediksi rawat ulang itu yang komorbiditas ya. Kemudian ada juga yang melakukan janji ketemu tindak lanjut yang terlewatkan ya. Ini sudah janjian tapi dilewatkan. Kemudian ada masalah rekonsiliasi obat-obat itu bisa mempengaruhi 30% pasien yang dirawat ulang. Nah, ini contoh dari data understanding ya, atau contoh best practice dari layanan kesehatan ya, dan tadi sebelumnya mengenai retail ya, penjualan di e-commerce. Nah, kedua bagian ini ya, business understanding dan data understanding itu akan berdampak selanjutnya pada Krips DM. Setelah kita lakukan data understanding, maka kita akan masuk ke persiapan data ya. Penilaian kualitas data, pemahaman data secara langsung, dan juga nanti pembersihan dan transformasi data ya. Tujuan bisnisnya ini adalah mengarahkan semua pemilihan fitur apa yang kita butuhkan dan prioritas dari rekayasa fitur-fitur tersebut. Setelah itu kita masuk pemodelan ya, dan juga evaluasi dan serta dengan penyebaran ya atau pendistribusian ke level operasional. Ya. Oke, jadi pemahaman bisnis dan pemahaman data ini adalah fondasi kritis ya bagi suatu bisnis ya. Keduanya ini memastikan bahwa upaya penambangan data dan data science ya dalam menangani masalah bisnis ini memang dibutuhkan ya. Kemudian juga kita harus tahu bahwa semua proses-proses di sini itu menggunakan siklus ya, siklus iterasi ya. Karena eksplorasi data itu bisa mengungkap peluang atau keterbatasan baru yang perlu penyempurnaan ya, penyempurnaan tujuan bisnis. Pendekatan siklus ini juga akan memperkuat keselarasan antara kebutuhan bisnis dan kemampuan teknis ya, dan juga menjadi persyaratan kolaborasi ya. Jadi eksekusi yang berhasil ya, membangun model yang berhasil itu perlu kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan bisnis dan juga tim teknis atau tim data science ya. Kemitraan ini nanti akan menjabatani keahlian domain dengan kemampuan analisis yang menghasilkan wawasan yang bisa ditindaklanjuti dengan dampak bisnis yang lebih terstruktur, lebih terukur ya. Nah, itu ringkasan, dan ini ada sedikit kalian bisa baca-baca ya. Nah, ini yang terkait dengan sertifikasi dari Kominfo ya. Jadi ini adalah standar kompetensi data scientist. Ini nanti yang harus kita pahami ya. Jadi kalau lihat dari modelnya ini menggunakan Krips DM ya. Kenapa kita pakai Krips DM? Salah satu alasannya adalah standar kompetensi yang diminta oleh Kominfo itu sudah tertulis di sini ya. Fungsi dasar kalian harus bisa menentukan tujuan bisnis, tujuan teknis, rencana proyek, data understanding kalian bisa kumpul data, menelaah data, memvalidasi data, data preparation kalian memilah data, membersihkan dan seterusnya. Ya, ini standar kompetensi yang kalian bisa baca-baca saja. Ini kalau kalian seorang data scientist ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ini ya kalau
data scientist. Kalau yang kalian cuma targetnya di associate data science ya. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, cuma 9 unit kompetensi yang kalian harus kuasai ya dalam mata kuliah ini untuk memperoleh sertifikasi. Oke, saya kira